Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan Siregar, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Ekologi Perairan. Soal nomor 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biotik akuatik? Jawabannya yaitu faktor yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik antara lain yaitu 1. Faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor non-hidup yang mempengaruhi suatu ekosistem. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik meliputi semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, kualitas air. Kualitas air sangat penting bagi biota air. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan makanan, tempat berlindung, dan habitat yang sesuai juga mempengaruhi luas relung suatu biotik akuatik. Yang kelima, interaksi antar spesies. Interaksi antara spesies dalam ekosistem akuatik juga dapat mempengaruhi luas relung biota. Soal yang nomor 2, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Jawabannya yaitu ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas dibandingkan dengan herbivora atau omnivora. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kebutuhan energi. Adapun karnivora membutuhkan lebih banyak energi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Mereka mendapatkan energi dari makanan hewan lain yang mengandung protein dan lemak untuk mendapatkan makanan yang cukup. Ikan karnivora perlu memiliki relung yang lebih luas agar dapat mengejar dan menangkap mangsa mereka. Faktor yang kedua, ukuran tubuh. Ikan karnivora umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ikan herbivora atau omnivora. Ukuran tubuh yang besar membutuhkan ruang yang lebih luas untuk bergerak dan mencari makan dengan memiliki relung yang lebih luas. Karnivora dapat memperluas wilayah penangkapan mangsa mereka. Yang ketiga, kehadiran mangsa. Kehadiran mangsa ikan karnivora membutuhkan mangsa yang cukup dalam jumlah dan beragam jenisnya. Dengan memiliki relung yang lebih luas, mereka memiliki akses yang lebih baik ke berbagai jenis mangsa yang mungkin tersedia di lingkungan mereka. Ini mungkin mereka untuk mendapatkan makanan dengan lebih efisien. Soal nomor 3 yaitu jelaskan interaksi antara komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produksi primer di perairan. Jawabannya yaitu interaksi antara komponen abiotik di perairan dapat mempengaruhi produktivitas primer, yaitu produksi energi oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Beberapa interaksi tersebut antara lain yaitu 1. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi proses fotosintesis. Intensitas, durasi, dan kedalaman penetrasi cahaya di perairan dapat mempengaruhi produktivitas primer. Ketersediaan cahaya yang cukup memungkinkan tumbuhan akuatik untuk melakukan fotosintesis dengan baik. Yang kedua, suhu air. Suhu air mempengaruhi laju reaksi kimia dalam fotosintesis. Suhu yang optimal dapat meningkatkan laju fotosintesis, sementara suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat proses ini. Perubahan suhu air juga dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan metabolisme tumbuhan akuatik. Yang ketiga, nutrisi. Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan unsur hara lainnya sangat penting untuk pertumbuhan dan produktivitas tumbuhan akuatik. Kekurangan
nutrisi dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas. Sedangkan kelebihan nutrisi dapat menyebabkan eutrofikasi dan pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang keempat, keasaman atau pH air. pH air mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan kelarutan zat-zat penting dalam fotosintesis. Perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan ketersediaan karbon dioksida atau CO2 yang diperlukan dalam fotosintesis. Yang kelima, kecepatan arus air. Kecepatan arus air dapat mempengaruhi pengiriman nutrisi dan oksigen ke tumbuhan akuatik. Arus air yang lambat dapat menyebabkan penumpukan nutrisi dan zat-zat terlarut di sekitar tumbuhan, sementara arus air yang terlalu cepat dapat menghambat penyerapan nutrisi. Yang keenam, kedalaman perairan. Kedalaman perairan mempengaruhi intensitas cahaya yang mencapai tumbuhan akuatik di dasar perairan. Kedalaman yang lebih dangkal memungkinkan cahaya matahari lebih mudah mencapai tumbuhan, sedangkan kedalaman yang lebih dalam mengurangi ketersediaan cahaya. Soal yang nomor 4, suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan lebih lanjut. Jawabannya adalah ya, suatu biota perairan mungkin tidak dapat bertahan hidup di kondisi yang baru atau berubah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu 1. Kebutuhan spesifik. Setiap biota perairan memiliki kebutuhan yang spesifik terhadap kondisi lingkungan yang tertentu, misalnya suhu air, kualitas air, dan ketersediaan nutrisi. Jika terjadi perubahan drastis dalam kondisi tersebut, beberapa biota mungkin dapat beradaptasi dengan cepat atau dapat bertahan hidup sama sekali. Yang kedua, keterbatasan toleransi. Setiap biota perairan memiliki batas toleransi terhadap perubahan lingkungan. Mereka memiliki rentang toleransi tertentu terhadap faktor seperti suhu, pH, keasaman, salinitas, dan kecepatan aliran air. Jika kondisi lingkungan berubah melebihi batas toleransi biota, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Yang ketiga, persaingan dengan spesies lainnya. Perubahan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi interaksi antara spesies di perairan. Misalnya, perubahan suhu dapat mempengaruhi ketersediaan makanan atau persaingan antara spesies. Jika biota perairan tidak dapat bersaing dengan spesies lainnya yang lebih mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Yang keempat, perubahan habitat. Perubahan kondisi lingkungan juga dapat mengakibatkan perubahan pada habitat biota perairan. Misalnya, perubahan suhu menyebabkan perubahan dalam komposisi tumbuhan air atau perubahan pada struktur fisik habitat seperti sungai atau danau. Jika habitat berubah secara signifikan, biota perairan mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Soal nomor 5, jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Jawabannya yaitu pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu perairan. Bentos merujuk pada organisme yang hidup atau dekat dasar perairan seperti invertebrata, moluska, cacing, dan ganggang. Mereka dapat memberikan informasi penting tentang kondisi perairan karena mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya.
Berikut adalah contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai indikator perairan, yaitu pertama, indikator kualitas air. Komunitas bentos dapat memberikan petunjuk tentang kualitas air yang berbeda. Beberapa spesies bentos sensitif terhadap polusi dan hanya dapat hidup di perairan yang bersih. Sedangkan spesies lain lebih toleran terhadap kondisi yang tercemar. Dengan mempelajari komposisi dan keanekaragaman bentos, kita dapat mengetahui tingkat pencemaran atau kualitas air suatu perairan. Yang kedua, pencemaran logam berat. Beberapa spesies bentos memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat dalam jaringan mereka. Oleh karena itu, dengan mengambil contoh bentos dari perairan yang diduga tercemar oleh logam berat, kita dapat menganalisis kandungan logam berat dalam tubuh bentos tersebut. Hal ini dapat memberikan informasi tentang tingkat pencemaran logam berat di perairan tersebut. Yang ketiga, eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana perairan menjadi terlalu kaya akan nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Perubahan komposisi bentos dapat menunjukkan adanya eutrofikasi. Misalnya, peningkatan jumlah ganggang atau perubahan dominasi spesies bentos dapat menjadi indikator adanya eutrofikasi. Yang keempat, perubahan habitat dalam komposisi dan keanekaragaman bentos juga dapat mengindikasikan perubahan habitat perairan. Jika terjadi perubahan fisik seperti sedimentasi, penurunan kualitas substrat, atau perubahan aliran air, komunitas bentos dapat berubah secara signifikan. Oleh karena itu, pemantuan bentos dapat memberikan informasi tentang perubahan habitat perairan. Mungkin ini saja yang bisa saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.